Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agung Pramono dari SMK Negeri 1 Jakarta, calon guru penggerak rekognisi angkatan 10. Izinkan saya memaparkan demonstrasi konseptual modul 1.4 disiplin positif dalam penerapan segitiga restitusi. Saya Agung Pramono dengan fasilitator pemandu Bapak Amin Hidayat. Baiklah, kita mulai pembahasannya tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Dian Goosen berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi dimulai dari yang pertama, menstabilkan identitas, kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Berikut ini adalah praktek segitiga restitusi di sekolah dengan mengajukan dua skenario permasalahan. Faiz, siswa kelas 11 SMK Bintang Emas, akhir-akhir ini sering terlambat datang ke sekolah. Dikhawatirkan Faiz akan ketinggalan materi pelajaran. Pak Haryanto sebagai guru harus bisa menyelesaikan permasalahan dengan baik menggunakan tahapan segitiga restitusi yang dilaksanakan pada jam istirahat. Faiz tahu nggak Bapak panggil ke ruang guru ini? Oh Pak, saya terlambat datang ke sekolah Pak. Oh iya, baik. Faiz tadi dari rumah berangkat jam berapa? Saya berangkat dari rumah pukul 6.20 Pak. Oh, pukul 6.20. Pak. Faiz tahu tidak sekolah kita ini masuk jam berapa? Tahu Pak, masuk jam 6.30 Pak. Oh, berarti Faiz datang dari rumah tadi jam 6.20 sampai di sini jam berapa, Faiz? Saya sampai di sini kurang lebih jam 6.40 Pak. Oh, berarti Faiz terlambat sekitar 10 menit ya. Faiz, Bapak memanggil Faiz di sini bukan untuk mencari kesalahan ya. Kita akan mencari solusi bersama agar Faiz tidak terlambat lagi ya. Berarti kalau Faiz terlambat ini apakah Faiz melanggar keyakinan kelas kita? Melanggar Pak. Melanggar ya, Ya, karena keyakinan kelas kita datang tepat waktu. Faiz, Bapak mau nanya alasan Faiz datang terlambat kenapa? Saya kesiangan Pak. Faiz kesiangan ya. Kesiangannya kenapa Faiz? Kok bisa kesiangan? Saya kesiangan karena saya membantu orang tua terlebih dahulu Pak di rumah Pak. Ya, Faiz membantu orang tua ya Faiz. Bapak juga tahu kalau kita ini membantu orang tua itu hal yang baik Faiz ya. Tetapi datang ke sekolah juga hal yang sangat baik ya, sehingga Faiz harus bisa memilih yang terbaik, yaitu datang tepat waktu. Ya Pak. Apakah kamu mau berjanji Faiz untuk memperbaiki kesalahan kamu ini? Ya Pak, saya berjanji Pak, saya tidak akan mengulangi lagi Pak. Ya, itu janji yang baik ya Faiz. Tapi janji yang baik itu harus ada tindakan yang nyata. Nah, kira-kira tindakannya apa Faiz? Jadi saya akan mempersiapkan diri saya supaya saya itu bisa bangun lebih awal lagi Pak, di kesiangan. Oke, itu adalah tekad kamu ya Faiz. Ya, Pak. Kira-kira kapan kamu mau lakukan hal itu? Saya mulai melakukannya itu mulai besok sampai seterusnya Pak. Baik ya.
Mudah-mudahan apa yang sudah menjadi tekad kamu, Faiz, akan didengar oleh Allah SWT, sehingga kamu akan bisa bangun pagi sehingga tidak terlambat lagi. Baik Pak. Baik, kalau begitu Faiz, cukup sekian ya Faiz. Faiz bisa kembali ke kelas. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya Faiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faiz Akbar. Perasaan saya setelah berdiskusi dengan Bandung sangat senang karena dapat menemukan solusi dari permasalahan saya, yaitu terlambat saat datang sekolah. Terima kasih Pak Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Reza, siswa kelas 11 SMK Bintang Emas, akhir-akhir ini sering tertidur saat pelajaran. Dikhawatirkan Reza akan ketinggalan materi pelajaran. Pak Haryanto sebagai guru harus bisa menyelesaikan permasalahan dengan baik menggunakan tahapan segitiga restitusi yang dilaksanakan pada jam istirahat. Reza, Ya Pak. Reza tahu nggak kenapa Reza Bapak panggil ke ruang guru ini? Ya saya tahu Pak, karena tadi saya tidur di dalam kelas Pak. Ya, Reza tertidur di dalam kelas. Ya, kenapa kamu bisa tertidur dalam kelas, Reza? Karena saya tadi mengantuk Pak, soalnya saya tadi malam itu tidurnya terlalu larut Pak. Oh ya, Reza, Reza saya panggil ke sini bukan dalam rangka untuk mencari kesalahan ya Reza, ya. Kita mencari solusi bersama ya, agar Reza kedepannya bisa mengikuti pelajaran dengan baik dan tidak mengantuk lagi ya. Nah, tadi alasan Reza tadi mengantuk tadi apa ya Reza? Karena tadi malam saya tidurnya terlalu larut malam Pak, soalnya saya habis membantu orang tua saya yang akan berdagang besok hari. Oh ya, ya Reza, membantu orang tua itu baik Reza ya. Tetapi mengikuti pelajaran dengan tidak mengantuk itu jauh lebih baik Reza. Ya Pak. Berarti Reza tahu nggak kalau tertidur di kelas itu melanggar keyakinan kelas kita? Ya Pak, itu melanggar. Saya tahu Pak. Saya akan berjanji saya tidak akan mengulangi hal itu kembali. Ya, berarti Reza bersedia untuk memperbaiki dan berjanji ya. Janji itu mudah Reza, yang susah adalah bagaimana kita berupaya untuk melakukan perubahannya. Nah, kira-kira perubahannya apa Reza supaya kamu tidak tertidur di dalam kelas lagi? Ya, kedepannya saya akan tidur tepat waktu Pak, agar di sekolah nanti saya tidak akan tertidur di dalam kelas lagi Pak. Baik, terus kira-kira kapan Reza mau melakukan perbaikan tersebut? Saya akan melakukannya di hari esok sampai seterusnya Pak. Ya baik, jadi mulai besok Reza jangan tidur larut malam ya Reza ya. Ya Pak. Cari hal-hal yang penting ya. Kemudian tapi jangan melupakan bahwa besoknya Reza mau sekolah ya. Sekolah dalam kondisi harus fit ya. Mudah-mudahan Reza Bapak panggil ini kedepannya juga ada perubahan ya. Ya Pak. Baik, kalau begitu Reza, Reza bisa kembali ke dalam kelas lagi. Ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rudianto, saya dari SMK Negeri 1 Jakarta. Perasaan saya berdiskusi dengan Pak Agung adalah saya merasa sangat senang karena saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya, yaitu saya yang tidur di jam pembelajaran ketika guru sedang mengajar di sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1. Menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal menjadi identitas berhasil. Jangan mengkritik murid yang mengalami identitas gagal. Mencoba memenuhi kebutuhannya namun ada benturan. Pertanyaannya bisa berupa 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya, fokus memperbaiki masalah ini.
Langkah kedua yaitu validasi tindakan yang salah, yaitu berdasarkan prinsip setiap perilaku untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Berikutnya, guru bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Berikutnya, mengenali dan mengakui kebutuhan murid untuk memperbaiki hubungan dengan murid. Pertanyaan atau pernyataan dengan suara tidak memojokkan. Pertanyaannya bisa berupa: 1. Kamu bisa saja melakukan lebih dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu. 4. Bersediakah kamu mempelajari hal yang lebih efektif? Berikutnya langkah yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Murid siap mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Pertanyaannya bisa berupa: 1. Sebagai kelas apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang sudah disepakati? 3. Seperti apa gambaran kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi seorang seperti apa? Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan segitiga restitusi. 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai yang disepakati. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah ada hubungan dengan masalah yang ada. 4. Perlu adanya usaha untuk melakukan perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Tersedia waktu kapan akan melakukan perbaikan. Akhirnya sampailah kita pada kesimpulan, dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisi sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan bermakna yang membuat murid jadi percaya diri dan bertanggung jawab. Perlu tidaknya mengikuti tahapan segitiga restitusi tergantung dari berat atau ringannya suatu permasalahan. Bapak Ibu guru hebat, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup makan durian bersama kekasih. Cukup sekian dan terima kasih.